Akhirnya karena inilah kita berusaha mandiri. Tidak mengandalkan uang negara, ternyata jauh lebih besar kemandirian yang kita gerakkan lewat anak-anak muda. Tak masuk di akal, tapi masuk rekening. Coba ulangi. Tak masuk di akal, tapi masuk rekening. Rekening ini bukan rekening pribadi, tapi rekening abadi. Di mana? Baitul Mal. Gimana caranya supaya Baitul Mal itu bisa mengumpulkan dana 10 miliar satu bulan? Masjid kecil dalam gang bisa mengumpulkan dana umat Islam lewat zakat, infak, sedekah, wakaf 10 miliar, antara 8 sampai 10 miliar setiap bulan. Makanya saya bilang tidak masuk di akal tapi masuk rekening. Bahkan mobilnya 33 mobil. Ada 3 diantaranya Alphard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama, tentu saja imam tetap, imam rawatib, segenap takmir Masjid Jami'atuz Zahidin yang ada di Riau, Pekanbaru. Alhamdulillah atas izin Allah saya diperjalankan lintas Sumatera, jalan darat. Dari Jambi ke sini aja hampir 12 jam. Tidurnya di perjalanan. Nah, berangkat dari Pontianak sejak dari tanggal 21 kemarin, hari Sabtu. Tapi ke Balikpapan dulu. Ke Balikpapan, setelah dari Papan kami ke Jakarta 1 malam. Setelah itu pakai kendaraan darat kita masuk ke Pelabuhan Merak lewat Banten, kemudian ke Bakauni, terus ke Bandar Lampung. Nah, Bandar Lampung terus ke Palembang, Palembang terus ke Jambi, Jambi ngantar kami sampai ke Pekanbaru, yang memang saya baru kali pertama ini sampai di Pekanbaru, tapi langsung jam 4.30 subuh tadi, 1 jam sebelum azan subuh, itu langsung ke Kampar, Masjid Al-Madani, Al-Madinah. Masjid Al-Madinah. Jadi Masjid Al-Madinah ini juga punya hotel. Hotel Al-Madinah. Ketemu dengan Ayahanda Hizbul Nasr. Nah, beliau rupanya waktu ke Pontianak 2 kali tidak sempat ketemu saya. Nah, rupanya Allah perjalankan saya sampai ke sana, jumpa beliau, dan di sini juga ada saudara karib kerabat, saudara kandung dari guru saya, Abah Irfan Yahya Hasan. Nah, ini ada ayahnya Bang Arif, mungkin istri juga ada, Kak Ainun. Tidak ikut. Nah, tadi jamu kami di rumah makan Solok. Balik Solok. Nah, kalau ke Solok saya sudah pernah sampai. Solok, Bukit Tinggi. Nah, ini pun setelah dari Pekanbaru ini, lusa
itu kita akan berangkat ke Lintau. Jadi Lintau ini ada Masjid Ka'bah. Masjid Ka'bah udah selesai, itu minta dilihat untuk kita install anak-anak muda untuk bisa menggerakkan Masjid Ka'bah yang ada di Lintau. Sekitar 200 km dari Pekanbaru. Minta doa mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi cerita tentang masjid ini berarti kita menceritakan suatu bangunan yang pertama kali dibangun di dunia ini, yaitu Ka'batullah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian sekitar 40 tahun baru ada yang namanya Masjidil Aqsa, menjadi kiblat kita pertama. Karena para nabi memang lahir dari Palestina, kemudian Yordania dan Mesir. Nah, satu-satunya keturunan Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi itu lewat anak yang bernama Ismail, justru menurunkan zuriat menjadi rasul, menjadi nabi akhir zaman. Itulah dia Rasulullah Muhammad SAW yang membangun peradaban di Madinah, namanya Masjid Nabawi. Jadi ada 3 masjid utama. Jadi kalau bapak ibu udah biasa umroh Mekah Madinah, belum pernah ke Baitul Maqdis, ini kita coba bikin grup, berangkat sama-sama. Insya Allah aman. Karena di Quran Allah menyatakan bahwa masabatan linnas wa amna. Jadi masjid itu tempat berkumpul manusia dan tempat nyaman. Jadi kalau Allah sudah menggaransi masjid tempat berkumpul manusia dan tempat nyaman, amat sangat disayangkan kalau takmirul masajidnya itu tidak membuat sesuatu yang mendatangkan traffic, penambahan. Karena kalau kita berniaga di masjid, jual beli di masjid, memang tidak boleh. Tapi lingkungan masjid, kawasan wakaf produktif, itu wajib kita kembangkan. Seperti Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan cuma modal Ka'batullah kecil, 13,5 kali 14,5, tingginya 13 meter. Bangunan seperti itu bisa menjadi Al-Mukarramah, menjadi Mekah Al-Mukarramah, menjadi kota haram. Kemudian Rasulullah membuktikan lagi, hijrah dari Mekah ke Madinah bikin Masjid Nabawi 15 kali 15 saja awalnya. Berkembang menjadi 14 hektar bangunan Masjid Nabawi sekarang ini. Nah, jadi kita mempraktekkan masjid kapal Munzalan. Ini saya belum cerita Masjid Ismu Yahya. Ini Ismu Yahya lebih fenomenal lagi. Masjid kapal Munzalan ini udah 12 tahun. Sejak 2012 sampai sekarang 2024, masjid dikelola anak muda, kemudian menegakkan 4 pilar seperti Baitullah nih. Ini kan ada pilar Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada rukun Yamani. Nah, ayat yang dibaca tadi, Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jihadnya dengan harta dan jiwa. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajat. Jadi berjihad dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya dengan jiwa, tapi juga dengan harta. Artinya kalau kita mau masuk ke Baitul Maqdis, jangan hanya kirim uang, tapi juga kalau bisa datang ramai-ramai sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah aman. Atas izin Allah saya 2 kali dah masuk sana.
mantan marbot masjidnya. Masih pelayan masjid sampai sekarang. Justru orang-orang non-muslim Indonesia itu berbondong-bondong ke sana, ke Bethlehem. 1 tahun itu tidak kurang 1 juta sampai dengan 1,5 juta masuk ke Bethlehem bikin program wisata rohani. Vatikan plus 3 negeri para nabi. Masuk ke Mesir, masuk ke Bethlehem, Yerusalem. Kalau kita kan bilang Masjid Al-Aqsa, kita bilang Baitul Maqdis, kotanya sama, cuma cara sebut ya beda. Dan mereka berbondong-bondong ke sana, padahal jumlah umat Islam 80%. Kok kenapa mereka setiap tahun berani ke sana? Kok kita tidak berani? Padahal orang kita juga banyak uang, banyak finansial. Karena mindset kita perang. Padahal perangnya itu bukan di Palestina. Di Palestina tapi bukan di Masjid Al-Aqsa. Jauh 80 kilo. Gaza. Jadi setiap ada peperangan di Gaza, selalu saya tanya setiap hari, mutawib yang tinggal di Jordan, yang tinggal di Mesir, terutama yang ada di Palestina, yang asli Palestina, itu setiap hari ada orang Indonesia datang, tapi 30 orang, 40 orang satu bus, itu tetap ada masuk. Karena buktinya barakna haulahu. Jadi subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, diberkahi sekelilingnya. Yang namanya masjid itu aman. Jadi kalau memang perang betul-betul itu di Palestina dan itu terjadi di Baitul Maqdis, mungkin Masjid Al-Aqsa udah tidak ada, tapi Allah jaga. Karena itu simbol 3 agama. Karena bapaknya juga yang dirikan gitu kan. Hanya masalahnya kita ini kurang pencerdasan kepada Quran. Karena walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho dia sebelum kita ikut milah mereka. Nah, sekarang inilah millata Ibrahim Hanifa yang kita praktekkan. Kalau soal ngurus masjid, mengelola masjid, saya sejak dari tamat SMA udah ngurus masjid dah, jadi marbot masjid 23 tahun. Yang diurus itu pun bukan masjid biasa, masjid level provinsi, masjid raya Mujahidin. Belum ada pencerahan, artinya zona nyaman, masjid level provinsi. Kemudian pembinanya seorang gubernur. Bahkan ketua hariannya wali kota. Bendaharanya dirut Bank Kalbar. Tempat duit, zona nyaman. Jadi kita biasa saja gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, hikmahnya pas pemilihan gubernur langsung, karena kita semua pada maju. Kalau berkelahi kata orang, bertinju kata orang Melayu, 3 lawan 1 menanglah 3. Tapi kalau pilgub pilkada 3 pasang lawan 1 pasang, yang mana menang? Itulah. Karena kita pecah. Terjadilah di Kalimantan Barat yang tadinya gubernur kita muslim bisa dilamar menjadi ketua Masjid Raya Mujahidin, lalu tidak bisa. Akhirnya karena inilah kita berusaha mandiri. Tidak mengandalkan uang negara, ternyata jauh lebih besar kemandirian yang kita gerakkan lewat anak-anak muda. Tak masuk di akal, tapi masuk rekening. Coba ulangi. Tak masuk di akal, tapi masuk rekening. Rekening ini bukan rekening pribadi, tapi rekening abadi. Di mana? Baitul Mal. Gimana caranya supaya Baitul Mal itu bisa mengumpulkan dana
10 miliar satu bulan. Masjid kecil dalam gang bisa mengumpulkan dana umat Islam lewat zakat, infak, sedekah, wakaf. 10 miliar, antara 8 sampai 10 miliar setiap bulan. Makanya saya bilang tidak masuk di akal tapi masuk rekening. Bahkan mobilnya 33 mobil. Ada 3 diantaranya Alphard. Nah, misalnya ayahanda Bang Arif punya Alphard. Berapa bayar pajaknya Bang setahun? Alphard yang sedang ya lah, jangan edisi yang terbaru. Katakanlah Alphard tuh yang tahun 2018 gitulah. Kira-kira berapa pajaknya tuh? Belasan juta. 11 juta. Tadi saya tanya Kak Inon, katanya kok edisi terbaru tuh bisa 14 juta bayar pajaknya doang. Berarti satu bulan kita harus saving 1 jutaan. Ya, untuk bayar pajaknya doang, belum biaya pemeliharaan apa segala macam. Tapi setelah dibalik namakan milik masjid, BPKB-nya diganti namanya Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Tahu berapa jadinya? Tinggal 680.000. Hebat enggak masjid tuh? Makanya kita dengan anak-anak muda, kita semangatin supaya mau berkhidmat ke masjid. Karena sejatinya masjid itu adalah keluarga. Masjid, keluarga, masyarakat. MKM, Masjid, Keluarga, Masyarakat. MKM, Masjid Kapal Munzalan. Nah, itulah kira-kira. Karena pada saat kita merindukan datang ke Masjidil Haram untuk umrah ataupun haji, kita tidak akan bisa memulai tawaf kalau kita belum ketemu dengan sudut namanya sudut Hajar Aswad. Benar tak? Kenapa dikasih nama Hajar Aswad? Karena dulu ada seorang ibu namanya Siti Hajar. Siapakah Siti Hajar itu? Istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mamaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikasihkanlah nempel di Ka'bah. Berebut orang menciumnya. Tarik-tarikan. Siapa yang udah haji dan umrah pasti kepingin mau mendekat dengan Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad. Mulai tawaf. Barulah melintasi namanya Maqam Ibrahim. Di Quran disebut Maqamu Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat solat, lambang Baitullah, laki-laki Ibrahim, suami daripada Siti Hajar, bapak daripada Ismail. Udah itu terus mutar kita ketemu dengan namanya Hijr Ismail. Dikasih nama Hijr Ismail karena ada anak yang rela berkorban, sabar sampai mengikhlaskan taat kepada Allah walaupun orang tuanya itu mau menyembelihnya sebagai syariat kurban. Jadi ada 3 figur di sini. Figur seorang bapak, figur seorang mama, figur seorang anak. Jadi masjid itu harus dimakmurkan oleh keluarga, bukan hanya seorang bapak. Kebanyakan masjid itu diurus takmirnya bapak-bapak semua. Makanya tidak bisa beranak. Tidak punya pasangan. Itu namanya kalau di Pontianak Masjid Bujang Lapuk. Nah, bagaimana cara supaya masjidnya bisa beranak, bisa bikin cabang? Masjid Kapal Munzalan kita praktekkan dalam 12 tahun ini beranak. Dari 2 masjid di Pontianak beranak menjadi 28 masjid dalam waktu 12 tahun. Kemudian gerakan infak berasnya terinstal di 148 kota se-Indonesia dan bisa memberikan
bantuan terbaik kepada pondok pesantren penghafal Quran 850 ton beras. Kalau dikalikan dengan 10.000 saja 1 kilo, sekarang kan 1 kilo udah 16.000 berasnya. Dikalikan 10.000 ya berarti 8,5 miliar dibelikan beras, kemudian diantarkan oleh pasukan amal soleh ke pondok-pondok pesantren lebih daripada 5.000 pondok pesantren seluruh Indonesia. Masjid kecil dalam gang hanya berukuran 11 meter kali 17 meter. Di kawasan pecinaan, di kawasan non-muslim, 95% non-muslim. Dan itu atas izin Allah. Bukan kita hebat. Kita ni hanya manusia biasa. Cuma karena kecerdasan Quran, wasilah kecerdasan Quran, kita praktikkan ilmu jadul, ilmu lama yang tidak pernah dipraktikkan. Dan kita kalah baru 1 abad sejak Turki Utsmani tumbang. Tapi karya kesultanan kita dulu masih ada. Kemarin saya ke Palembang. Masih ada Masjid Agungnya. Masih ada sejarah sultannya, Sultan Taha. Masjid Agungnya masih ada. Bahkan usianya lebih tua daripada Pontianak. Dah hampir 3 abad. Kalau Pontianak 1771. Kalau di Palembang 1737. Selisih kurang lebih 36 tahun. Baru ada Pontianak, Palembang duluan kesultanannya. Kesultanannya udah ndak ada, kekuasaannya udah ndak ada, tapi bekas jejak peradabannya masih ada sampai sekarang yang bernama masjid. Jadi singkat cerita, manajemen keluarga besar Baitullah tadi itulah yang diterjemahkan sebagai amal utama dalam Al-Quran. Karena fawalli wajhaka satral masjidil haram, kemanapun kamu berada maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Begitu kita masuk Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah. Begitu kita dekat Ka'bah, ada 3 titik yang tempat mustajab. Hajar Aswad, Makam Ibrahim, Hijr Ismail. Rupanya ada ayatnya seperti yang dibaca imam tadi. Itu ayat-ayat utama. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kalau kita fawalli wajhaka satral masjidil haram, kita fokus kepada 3 amalan ini. Al-Quran dibaca, Al-Quran dibaca, solat ditegakkan, infak ditunaikan. Allah bilang tijaratan lan tabur. Perniagaannya, perdagangannya, bisnisnya tidak akan pernah rugi, untung terus. Apa itu? Al-Quran dibaca, solat ditegakkan, infak ditunaikan. Jadi lambang Hajar Aswad itu adalah lambang Al-Quran. Dia induk. Jangan dulu mulai tawaf kalau belum genah Qurannya gitu loh. Mulai start tuh dari Quran. Quran dibaca, dipahami, diamalkan, didakwahkan, dihafal 30 juz. Tapi kan tidak mungkin kita semuanya bisa hafal 30 juz. Minimal kita buka Quran, ada terjemahan. Kita paham. Dan itu dilembagakan. Artinya kita di Indonesia ini tidak kurang Baitullah, makamu Ibrahim musallanya itu tidak kurang. Bisa sampai 1 juta masjid ada di Indonesia. Tinggal tugas kita sekarang membuat pasangannya. Pasangannya adalah Baitul Quran. Baitullah, Baitul Quran. Nah, meskipun masjid kita seperti ini, tanah udah tidak ada, depan jalan, samping kiri udah bangunan, tidak bisa berkembang lagi. Jadikan masjid ini sebagai tempat belajar. Jadikan masjid ini sebagai kampus masjid.
Jadi masjid yang punya kampus, jadikan tempat kuliah, jadikan tempat untuk belajar Quran. Bukan hanya TPA, TPA itu di awal. Makanya Al-Quran, coba. Al-Quran, coba. Tangannya diangkat. Dikepal. Al-Quran 5M. Dibaca. Dipahami. Diamalkan. Didakwahkan. Dihafal. Kalau bisa 30 juz. Baru mantap. Ini macam. Nah, gitu. Jadi orang tua kita dulu kalau Ramadan kan ada kuliah subuh. 1 bulan full kita adakan kuliah subuh. Jadi ada penceramahnya memberikan kuliah subuh, memberikan kuliah di waktu subuh. Habis salat subuh sampai nunggu suruk, ada ustaz duduk di sini atau berdiri di mimbar menyampaikan kuliah subuh. Cuma kita sampai di situ, Ramadan saja ngadakan kuliah subuhnya. Kenapa masjid tidak bikin kurikulum? Ada kuliah tahajud, ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kuliah zuhur, ada kuliah asar, ada kuliah maghrib, ada kuliah isya. Itu berapa SKS kalau kita bikin kurikulumnya? Tapi kurikulum Quran. Pencerdasan terhadap Quran. Karena banyak kita baca Quran tapi kita tidak paham. Tak ada spirit kita untuk mengamalkan Quran. Bahkan kita jauh dari Quran. Dan Allah sudah buka rahasianya di dalam Al-Quran. Allah bilang, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Jadi Allah sudah bilang, orang-orang kafir itu sudah diskusi sesama mereka. Mereka bilang, jangan sekali-kali kau dengarkan bacaan Quran. Dengar ya tidak sempat. Apalagi baca. Apalagi paham. Apalagi mengamalkan. Apalagi mendakwahkan. Apalagi bisa hafal. Justru orang-orang kafir berkata sesama mereka, sesama orang kafir itu kita bikin kacau balau. Kita bikin hiruk pikuk. Kita bikin aplikasi. Kita bikin game, kita bikin net club, kita bikin diskotik, kita bikin salon, kita bikin kafe, bikin penjol. Bikin umat Islam itu kacau balau, tak sempat lagi dengan Quran. Dengan begitu kita bisa mengalahkan umat Islam. Artinya, kalau kita kembali kepada Quran, kita pasti menang. Karena peradaban mereka, peradaban ribawi, ngajarkan kita berhutang. Padahal Rasulullah bilang, jangan berhutang. Kalau kau berhutang, nanti kau akan gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam hari gelisah tidak bisa tidur, karena besok jatuh tempo. Kalau jatuh cinta tu enak anak-anak muda tu jatuh cinta. Ini jatuh tempo, sakitnya tuh di sini, pening kepala. Udah itu siang-siang terhina pula, dikejar-kejar pula. Makanya Rasulullah bilang jangan berhutang kecuali untuk hal-hal yang sangat-sangat darurat. Dan hutang piutang ini Pak, itulah dia pemutus hubungan nomor wahid di dunia. Pengalaman dak? Pengalaman tak? Kita udah ngutangkan dia. Tahu-tahu pas waktu yang disepakatin meleset. Ditagih dia yang paling galak. Udah itu menghindar lagi. Akhirnya putus silaturahim gara-gara hutang. Dan hukum prinsip daripada riba itu adalah apabila akad hutang tidak boleh ada biaya tambahan. Kalau ada lembaga keuangan minjamkan kita 1 juta, balik 1 juta, saya pun mau enggak minjam banyak-banyak. Ayo kita pinjam semua ke lembaga itu kalau misalkan ada. Tapi adakah lembaga keuangan yang ngasihkan kita pinjaman tidak ada biaya tambahan? Itulah dia namanya riba. Dan dosa terkecil dari riba, titik-titik, saya tidak mau menyebutnya.
Yang tahu pasti ketawa. Kenapa? Saya kadang-kadang nyebutkan ini mau istighfar lo 3 kali atau 7 kali baru saya mau nyebutnya. Ngeri, ngeri banget, ngeri banget. Dan saya nyusun jadwal khutbah di Masjid Raya Mujahidin itu kurang lebih 23 tahun. Dan 1 tahun itu 52 Jumatan. Amat sangat jarang, bahkan nyaris tak pernah khatib itu mengingatkan kepada jamaah Jumat itu tentang bahaya riba. Benar tak? Coba ingat-ingat khutbah di sini yang menjelaskan tentang bahaya riba. Dosa terkecil dari riba, lantang disebutkan dari sini. Saya jak mau nyebutkannya takut. Tapi tanya Google. Girl, ketik. Tanya Google. Girl, coba dosa terkecil dari riba itu apa gitu. Tanya Google, muncul hadisnya. Ibu pasti istighfar ada. Dan dosa riba 1 dirham kata Rasulullah itu setara 70.000. Jadi selama ini kita bayar riba lebih dari 70.000 itu berapa kali perlakuan dosa itu kita lakukan. Dan rasanya tidak masuk di akal. Ngeri. Nah, yang menyelamatkan generasi seperti inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak muda untuk dikasih kesempatan dia berkhidmat ke masjid supaya dapat keberkahan, dapat keamanan. Kemudian Allah bilang dapat lagi namanya petunjuk. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi orang-orang yang sering memakmurkan masjid tu, Allah tu nanti akan ngasihkan ilham, ngasihkan ide. Sama dengan orang tua kita dulu. Tahun berapa sih ada SR? Siapa yang paling tua di sini? SR itu tahun berapa? Baru ada SR itu zaman Belanda. Tapi di atas zaman Belanda dulu, di mana orang tua kita sekolah? Di mana dia belajar? Tidak ada tempat belajar. Tempat belajarnya itu dia di masjid. Buku yang dibacanya itu lainnya. Iqra' kitab. Menyiapkan catatan kehidupan dia untuk dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Tak pernah berutang karena bank tak ada. Kapan bank ada? Tanah Abang ada. Nah, balik lagi kepada tadi, konsepnya Al-Quran dibaca, salat ditegakkan, infak ditunaikan. Jadi sebelum kita bikin Baitul Mal, wajib kita bikinkan kajian-kajian anak muda di sini yang misalkan lulusan pondok pesantren, terutama yang dari Gontor, ilmu manajemennya bagus, bahasa Arabnya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, kemudian juga cakep-cakep, ganteng-ganteng. Dibikinkan majlis gini, berkah negeriku dengan Al-Quran, tadabbur Quran anak-anak. Setelah ngaji, baru beramal soleh. Amanu wa amil solihan. Aqimus sholah wa atu zakah. Ayatnya tidak kurang dari 27 kali disebut dalam Al-Quran, selalu berpasangan. Aqimus sholah wa atu zakah. Aqimus sholah waktu zakat. Artinya setiap ada masjid tempat ditegakkan salat harus ada baitul zakat, harus ada baitul mal, harus ada baitul wakaf. Dan kata-kata baitul mal ini dikenalkan Rasulullah setelah menang perang Badar di tahun kedua Hijriah. Nah, jadi kalau kita udah punya masjid seperti ini, bikin Baitul Quran, kurikulum Quran, kemudian bikinkan Baitul Mal. Nah, bikinkan Baitul Mal, ada kantornya bagus, ada frontlinernya bagus, ada tellernya, ada CS-nya, ada IT-nya. Itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan di Masjid Kapal Munzalan. Karena sejatinya pemilik utama masjid ini adalah perempuan. Buktinya Hajar Aswad. Buktinya ada tiang Aisyah di Masjid Nabawi.
Buktinya di Masjid Al-Aqsa ada namanya mihrab Maryam. Sekarang saya tanya ibu-ibu di belakang. Bu, Kak, lebih utama sholat di masjid atau sholat di rumah? Wah, ini mantap nih, baru benar nih. Karena di mana-mana tempat saya tanya, Bu, lebih utama sholat sendiri di rumah atau sholat ramai-ramai di masjid? Di rumah katanya. Padahal di Quran, nanti ibu boleh catat, surah Ali Imran ayat 43. Ya Maryam uqnuti li rabbi wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah bilang, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayatnya 43, wahai Maryam, taatlah kau kepadaku, taatlah kau kepada Allah, ruku dan sujudlah bersama dengan orang-orang yang ruku. Berarti Siti Maryam ini disuruh taat kepada Allah, disuruh sholat, ruku dan sujud bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya dia sholat ramai-ramai berjamaah di masjid. Di masjid mana? Masjidil Aqsa. Bahkan pada saat beliau itu dalam pemeliharaan Nabi Zakaria, Maryam ini ditempatkan di mihrab Zakaria. Jadi kalau ini Masjid Al-Qibli, ini masjid tempat imam sekarang, di pintu masuk itulah ada namanya mihrab Zakaria. Jadi masuk ngadap kiblat, kita masuk sekitar 50 meter di dalam masjid, kita ngelihat ke kiri ada mihrab Zakaria. Di situlah Maryam ditempatkan oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria keluar. Begitu Nabi Zakaria yang masuk, loh kaget, kok ada makanan? Dari mana nih Maryam? Maryam bilang, huwa min indillah. Jadi Allah turunkan hidangan itu dari langit. Hebatnya masjid, hebatnya mihrab. Jadi fungsi mihrab, ini mimbar, ini mihrab, kemudian ini ada kamar. Nah, ini kita belajar sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau masjid mau maju, harus ada pengasuh anak muda yang bisa bergerak, menggerakkan dan bertumbuh bersama dengan kekuatan anak-anak muda. Bapak-bapak tinggal doakan ya. Dan dia tinggal di sini. Tidak mungkin sekarang zaman modern ada sepasang ustadz, suami istri mau tinggal di sini. Padahal Rasulullah kan tinggal di sini. Ini mihrab Rasulullah, ini raudhah, ini mimbar 15 meter. Di sini ada ruangan kecil seperti ini. Rasulullah tuh tinggal di sini sama Siti Aisyah. Jadi inilah kita praktekkan. Ustadz Lukman kita tempatkan ada rumah, kita kontrak di depannya. Itu yang pertama kita lakukan. Kemudian kita aktifkan perempuan. Karena perempuan ini punya rahim, induk. Dan 70% penggerak di Masjid Kapal Munzalan terdiri dari anak-anak putri yang mengabdi, ya, menjadi santri penerima amanah dari tidak ada sama sekali. Karena kami mulai berdua laki-laki, sekarang atas izin Allah 800 anak muda dan 70%-nya perempuan. Menggerakkan Baitul Mal sehingga bisa sampai dengan 8 sampai 10 miliar per bulan. Tidak masuk di akal bisa seperti ini karena kita mempraktikkan masjid keluarga masyarakat. Tidak ada dikotomi antara jamaah dan pengurus. Jadi kami itu tidak nyebut yang hadir di masjid ini sebagai jamaah. Karena inilah yang bikin masjid tidak maju-maju. Aku kan jamaah. Ente kan pengurus, ente lah yang ngurus masjid. Yang penting saya datang ngasih 2.000 selesai.
Tapi kita belajar dengan Masjid Jogokarian dulu 2006 pasca tsunami Aceh, saya ketemu dengan Ustaz Jazir. Langsung saya praktek, langsung studi banding. 2006 itu artinya 4 tahun sebelum ada Munzalan. Cikal bakal Munzalan itu dirintis dari 2010. 2012 baru masjidnya jalan. Pas Ustaz Lukman juga pulang dari S2 di Kuala Lumpur. Mulai menggerakkan, bikin Baitul Quran, namanya Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Bikin namanya Baitul Mal Munzalan Indonesia. Pada saat kita bikin kurikulum Quran, dan masjid ini tiap subuh, kuliah subuh, namanya Subuh Menggapai Keberkahan. Tak pernah putus setiap hari. Sampai-sampai Ustaz Lukman lagi di Mekah sekarang pun tetap SMK. Cuma kita dengarnya di sini lewat Facebook, lewat YouTube jam 10, jam 10.30 karena beda 4 jam. Tapi tetap merawat kawan-kawan kita yang berkhidmat di Masjid Kapal Munzalan. Dan di tempat Abah Irfan Yahya Hasan itu karena nama ayahnya Abah Irfan ini Yahya, karena beliau mewakafkan tanahnya di komunitas Cina juga. Parit baru dibikinlah masjid namanya Ismuhu Yahya. Baru 2 tahun Baitul Malnya bisa mengumpulkan dana infak, sedekah, wakaf 4 miliar. Dan ini bisa dipraktikkan kalau kita bikinkan Baitul Mal, kemudian anak-anak muda ramai-ramai kita gerakkan untuk dia fundraising. Itu istilah kerennya lah, fundraising itu. Padahal sebenarnya dakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Karena kalau tidak diajak pun dia akan kembali dengan sendirinya. Namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tempat terbaik untuk kita ngajak adalah ke Baitullah, ke rumah Allah. Sekarang dia mau datang sendiri ke rumah Allah ke mau digotong ramai-ramai. Tak pernah datang ke masjid, sekali datang ke masjid tak sopan. Dia depan imam. Udah itu bukan dia berdiri, dia melintang. Dia bukan sholat tapi disolatkan. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada waktu boleh ada tanya jawab. Kalau tidak kita salat Isya berjamaah. Bagi ada yang mau nanya nanti pada Isya mau diskusi atau segala macam. Kalau tidak ini merupakan berita gembira bagi kita semuanya. Karena kita punya modal masjid sebagus ini. Kita coba kasih kesempatan kepada anak-anak muda. Jadi saya ini dipanggil Tok Ya. Apa rahsia Tok Ya? Ada Tok Ya, ada Tok Haji. Jadi 2 ini. Ustaz Lukman namanya Tok Haji. Saya Tok Ya. Muhammad Nur Hasan nama saya. Tapi dipanggil Tok Ya. Jadi Tok Ya ini orang tua yang selalu bilang ya. Apa-apa ya. Apa-apa boleh. Untuk masjid. Kebanyakan orang yang pegang otoritas masjid itu banyak bilang jangan. Tak boleh. Habislah. Tarik sini. Dilarang tidur di sini. Dilarang tidur di sini. Ada enggak di sini? Kalau ada langsung saya copot. Tapi syukur tak ada, berarti udah satu visi dah ni. Justru Nabi Ibrahim dan Ismail itu disuruh melayani jamaah yang datang tawaf, iktikaf, berdoa, berzikir. Allah perintahkan, ada ayatnya. Kalau orang iktikaf di sini, apa dia sanggup berdiri atau duduk terus? Pasti gak tumbang kawan. Nah waktu dia tumbang tentulah kita kasih matras, kasih bantal, jaga kebersihannya, dilayanin. Itu perintah kepada Ibrahim, pendiri Ka'batullah. Melayani orang-orang yang tawaf, melayani orang-orang yang iktikaf. InsyaAllah kita saling bersinergi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan lahir dan batin untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Baitullah.
Sampai jumpa di Baitul Maqdis. Mekah, Madinah, ramai-ramai kita bikin grup dari masjid Jami'atuz Zahidin ini, kita ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.